Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, pada sebuah konten terakhir saya kan adalah telah mewawancarai PH dari Pak Yosef tersebut, dan barangkali ada beberapa komentar daripada Pak Yosef langsung ya, bahwa menarik memang pembahasan hasil wawancara kita semuanya di Polda itu dengan PH Pak Yosef dan Pak Yosefnya juga, bahwa begini, di situ ada bahasa menuduh, memframing, bahkan indikasi menghalangi pemeriksaan dan sebagainya. Baik, untuk kepastiannya kita dengarkan terlebih dahulu agar menjadi sebuah analisa atau komparasi, dan barangkali nanti ada sebuah konklusi bagaimana pendapat teman-teman netizen semuanya dan bagaimana kemudian pendapat saya. Baik, framing begitu rupa, bahkan jelas-jelas dituduh Pak Yosef pelakunya. Ada orang yang menuduh pada saat itu. Ya, salah satunya Kades Jalan Jaga kan jelas-jelas menuduh Pak Yosef sebagai pelakunya pada saat itu. Oh, Kades Jalan Jaga. Ya, boleh ditanya dikonfirmasi. Kades Jalan Jaga. Lain dan yang lawan langsung. Klarifikasi aja ke beliau, benar nggak pernah menuduh Pak Yosef sebagai pelaku. Bahkan mempengaruhi Yoris, mempengaruhi Danu. Jadi dari awal-awal sudah dari awal. Jadi yang memframing Pak Yosef itu dari awal adalah Kades Jalan Jaga, Pak Hendra. Mempengaruhi Yoris, mempengaruhi Danu, termasuk mempengaruhi pemeriksaan pada saat itu di Polres Subang. Baik, termasuk mempengaruhi pemeriksaan pada saat itu di Polres Subang ya. Teman-teman, ini adalah pertama yang mesti kemudian kita komparasi dan analisa, karena memang teman-teman juga banyak yang bertanya, apa sih maksud dari semuanya itu? Teman-teman banyak yang menulis dalam sebuah komentar, apa maksud daripada semua itu, bahwa Pak Rohman, Pak Yosef kok akhir-akhir ini kemudian mengatakan atau baru mengatakan bahasanya bahwa Pak Kades di awal-awal mula itu adalah menuduh Pak Yosef sebagai pelakunya. Kemudian menduga juga bahwa Kades itu di awal-awal memframing, misalkan mempengaruhi Yoris, mempengaruhi Danu kira-kira. Bahkan tadi adalah pemeriksaan pun terganggu ketika saat itu adalah di Polres. Baik, itu adalah beberapa pernyataan dari teman-teman yang akhirnya akan coba saya tambahkan konklusi daripada kenapa pernyataan PH dan Pak Yosef ini akhir-akhir ini baru dikatakan bahwa Kades tersebut adalah demikian. Baik teman-teman, kita mencoba untuk back history, bahwa pertama kali memang kejadian mulai dari tanggal 18, 19 dan seterusnya itu adalah memang ada sebuah kedekatan yang berbeda di antara para saksi. Dari situ kemudian terlihat bahwa kita memandangnya adalah sebuah kubu-kubuan dan lain sebagainya. Pertama kali bahwa Kang Yoris dan Danu itu kan dengan PH-nya yaitu Kang Taufan Sudirjo, lalu kemudian Pak Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi itu adalah PH-nya Pak Rohman. Nah, ini seakan dari awal itu memang mereka itu adalah berbeda, seakan adalah menjadi kubu-kubuan. Bahwa akhir-akhir ini kemarin dalam sebuah wawancara Pak Rohman mengatakan bahwa Pak Kades itu kan menuduh, ya enggak? Pertanyaannya, kenapa baru dikatakan sekarang oleh netizen itu? Kenapa nggak dari awal-awal, ya kan? Lalu kemudian yang kedua, setelah mereka itu di awal seperti itu menjadi sebuah kubu yang berbeda, lalu kemudian ada sebuah kedekatan yang berbeda, ternyata beberapa bulan kemudiannya bahwa Kang Yoris mencabut kuasanya dari Kang Taufan Sudirjo itu, lalu bergabung dengan ayahnya, dengan PH-nya Pak Rohman juga. Berarti bahwa Kang Yoris, Pak Yosef, Ibu Mimin, Arigi, Albi ya, itu bergabung, dan saat itu juga bergabung dengan Pak Kades. Danu saat itu sendirian tuh. Nah, kedekatan mereka itu setelah bergabung bahwa memang sangat kental kita melihatnya ya, kedekatan mereka itu. Bahkan mereka itu selalu membuat sebuah konten ketika menyatukan antara anak dengan seorang ayah, bahwa Kades saat itu juga sampai nangis-nangis, sampai dipeluk oleh Pak Yosef. Kemudian Kang Yorisnya, Teh Yantinya berkumpul dan semuanya. Kedekatan Pak Kades dengan Pak Mulyananya, kedekatan Kades dengan pengacara-pengacara Pak Rohman itu. Nah, setelah itu kemudian kedekatan itu terjalin lama,
Lalu hari ini beberapa bulan terakhir setelah Polda kemudian kembali maraton dalam rangka pemeriksaan dan penyelidikan itu, akhirnya ternyata Kang Yoris dengan sekian lama itu adalah menunjuk PH yang baru. Nah, dari PH yang baru itu ternyata keterangannya juga berbeda, teman-teman ya. Misalkan dalam sebuah hasil wawancara dengan PH-nya Kang Yoris, misalkan Kang Yoris juga membongkar pernyataan bahwa emas itu, misteri emas itu ternyata misalkan ada kasih emas itu dari Pak Yosef dan Ibu Mimin. Pak Yosef dan Ibu Mimin itu ternyata dikasih dari Pak Mulyana. Kok kenapa katanya Pak Mulyana sih yang menerima emas tersebut dari pihak kepolisian? Kenapa nggak langsung kepada Sohaibul Baitnya Pak Yosef dan Kang Yoris tersebut? Kenapa melalui Pak Mulyana? Ada apakah itu? Melalui pengacaranya mempertanyakan, kok kenapa sih Pak Yosef saat itu memfoto dari samping, kiri, dan mobilnya juga, bahkan mobil Alphard itu juga difoto dan dikirimkannya ke Kang Yoris sebelum hari kejadian itu. Nah, itu adalah fakta yang telah dinyatakan oleh PH-nya Kang Yoris, ya kan? Nah, akhirnya setelah Kang Yoris mendapatkan PH yang baru, ternyata mereka kembali seakan saling bermusuhan kembali. Bahwa kita tahu kemarin, akhir-akhir kemarin itu Pak Kades ngonten dalam sebuah channelnya dengan Kang Yoris, walaupun di situ kan ada bahasa misalkan yang sering kali kita kenal. Kang Yoris ketika ditanya dengan atau masalah dengan Aero kan ngeblank bahasanya itu kan. Nah, tetapi kemudian dari satu sisi lain ternyata pihak Pak Yosef ini dengan Pak Rahman ini menyatakan akhirnya adalah bahwa Pak Kades itu di awal-awal menuduhnya, memframingnya, mempengaruhi Danu dan Yoris itu, bahkan mengganggu pemeriksaan saat itu yang ada di Polres. Pertanyaannya tadi dari teman-teman semua netizen adalah, kenapa nggak dari awal bilangnya? Kenapa baru hari ini dikatakan setelah fakta histori itu memang berliku-liku, seakan-akan muter-muter, membulat dan sebagainya, ya kan? Ada apa dengan perkataan itu? Apakah ini adalah memang diciptakan untuk seperti halnya hura-hura, seperti halnya adalah skenario yang memang saling berperang, saling menjustifikasi, saling mencurigai dan sebagainya, yang pada dasarnya adalah itu aja misalkan orangnya dan sebagainya. Ini dugaan-dugaan itu kan menjadi liar. Kemudian menjawab pertanyaan bahwa bagaimana menurut Kang Yahya, kalau beberapa netizen kan mengatakan bahwa ini adalah skenario lah dari awal bergabung, dari awal berpisah, bergabung, berpisah lagi, kemudian saling tuduh di awal, kemudian saling tuduh di tengah, di akhir juga adalah sebuah skenario dan sebagainya, yang pada akhirnya ada ujung-ujungnya adalah itu aja, kira-kira gitu. Menurut saya ada dua yang saya simpulkan. Memang saya menambahkan ya, yang pertama ini daripada teman-teman netizen, bahwa yang pertama saya juga setuju, apakah ini adalah sebuah framing ataukah skenario, bahwa kenapa baru hari ini dikatakannya, bahwa setuju seperti ini ya teman-teman. Ini adalah, sekali lagi ya, sebelum menjawab itu adalah semua saksi di hadapan kepolisian adalah sama, di hadapan kita semuanya adalah sama. Mereka semuanya adalah berpotensi bisa menjadi pelaku, juga bisa tidak. Untuk itu kita menjadi sebuah independen di tengah dalam menganalisa setiap para saksi itu. Baik teman-teman, jawaban saya adalah sama. Kok bisa sih baru mengatakan sekarang, tidak dari awal? Akankah ini adalah sebuah framing? Nah, saya setuju bahwa dugaan saya, dugaan itu berarti kan berasaskan praduga tidak bersalah. Dugaan saya ini adalah seakan menjadi sebuah keributan, dijadikan sebuah keributan, lalu yang pada akhirnya adalah sebenarnya tidak, misalkan kan, supaya kemudian media rame dan sebagainya, yang sebenarnya adalah di belakangnya adalah tidak. Ini dugaan-dugaannya. Nah, sama saya juga nyatakan demikian teman-teman ya. Kok bisa nggak dari awal gitu? Kalau memang benar adanya, kenapa nggak dari awal setelah kemudian menuduh, laporkan saja? Kenapa nggak dari awal setelah kemudian
ada anggapan yang demikian, katakan Pak Kades itu adalah mengganggu pemeriksaan dan sebagainya, kira-kira begitu. Atau misalkan yang dikatakan Pak Kades itu adalah kesaksiannya dan sebagainya itu adalah salah, itu adalah bohong, kan bisa saja begitu. Tapi tidak dinyatakannya dari awal. Itu juga pertanyaan saya. Sehingga dugaan-dugaan akhirnya adalah ini hanya sebuah frame saja. Ini adalah sebuah retorika saja yang memang kita anggap subjektif. Subjektif dalam arti apa? Karena yang menyatakannya adalah pihaknya Pak Rohman. Dalam hal ini berarti Pak Rohman itu kan adalah ranahnya mendampingi Pak Yosef. Berarti ini adalah sebuah keterangan subjektif daripada apa yang terjadi dalam lingkar Pak Yosef tersebut. Kemudian apakah ini harus dipercaya sepenuhnya atau ditelan mentah-mentah, dimakan mentah-mentah? Tidak, teman-teman. Karena sifatnya adalah subjektif, adalah kebenaran sepihak. Bagaimana untuk menciptakan kebenaran objektifnya, kebenaran yang komprehensifnya? Maka kita harus komparasikan dengan saksi-saksi lain, kemudian kita serahkan, sandingkan pernyataan informasi kepada pihak kepolisian, dan kepolisian akan mengungkap itu. Apakah pernyataan ini adalah sebuah kebenaran atau memang sebuah kebohongan? Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pernyataan itu baru diucapkan akhir ini? Bisa jadi ini adalah dugaan, sekali lagi memungkinkan bahwa Pak Kades itu telah diperiksa dan kemudian banyak hal yang dipertanyakan di ruangan penyidik itu, misalkan juga terkait dengan semua saksi. Salah satunya adalah Pak Yosef, kan gitu. Salah satunya adalah Pak Yosef. Misalkan Pak Kades itu dalam sebuah kesaksiannya menyudutkan lah, mencurigai lah Pak Yosef lah dan sebagainya. Semua itu bisa jadi, sehingga kemudian ketika Pak Yosef itu diperiksa, dipanggil kembali, ada pernyataan-pernyataan itu yang seakan itu adalah berangkat daripada Pak Kades, ucapannya yang telah diperiksa terlebih dahulu itu, sehingga butuh counter, butuh jawaban yang memang harus dikatakan daripada Pak Yosef. Karena didamping oleh PH, maka PH dalam hal ini lebih banyak mengucapkan atau menjawabnya seperti itu. Itu adalah jawaban yang kedua saya. Baik teman-teman, apapun itu yang terjadi, bahwa pada intinya semua saksi adalah sama, berpotensi untuk menjadi tersangka. Untuk itu, siapapun saksinya tetap harus kita gali informasinya, keterangannya dengan sebenar-benarnya. Apakah mereka itu memang adalah benar atau tidak sebenarnya? Apakah mereka itu adalah hanya framing atau tidak sebenarnya? Apakah mereka adalah benar-benar jujur atau tidak sebenarnya? Untuk itu, segala informasi silakan teman-teman. Polda hari ini punya hotline. Teman-teman juga hal-hal yang dapat mencurigai para saksi itu bisa langsung kita laporkan kepada pihak Polda Jabar itu. Sama kita juga, misalkan kita media, ketika hal-hal yang mencurigai ya sama kita laporkan juga ke Polda Jabar. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada sedikit sebuah jawaban daripada analisa saya kenapa sih bisa terjadi diucapkan di akhir-akhir ini. Baik, itulah jawaban saya. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mengikuti. Sehat selalu di sana dan selalu dilindungi oleh Allah. Sukses selalu atas segala aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.